kan berdasarkan kasus yang ada, putusan terkait sengketa ekonomi syariah, bahwa apa namanya ini berawal dari kasus real putusan. Jadi kalau yang ini kan memang saya membandingkan dua sumber hukum yang memang belum ada putusannya, tapi memang ini problem di miss isi dari kedua sumber hukum tersebut. Bahwa beberapa kali saya mencoba mendownload hasil putusan yang dari Direktori Mahkamah Agung itu, bahwa ada beberapa putusan saya sempat menulis juga yang masih di rem-rem begitu ya. Jadi eh, mungkin ini juga sudah menjadi rahasia umum di kalangan akademik sih, khususnya yang berkecimpung di dunia pengadilan agama, bahwa umur penyelesaian sengketa pemisahan memang ini masih baru. Kemudian bahwa masih banyak kendala, di antaranya adalah eh, banyak saya lihat, saya menemukan saya sudah mengelompokkan ada 4 itu putusan sengketa ekonomi syariah yang memang apa namanya masih tidak menggunakan KS, padahal pada perma ya, peraturan Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2008 itu bahwa yang dijadikan panduan dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah adalah kompilasi hukum ekonomi syariah, begitulah KHES. Namun pada kenyataannya masih banyak yang menggunakan KUH Perdata. Itu yang pertama. Yang kedua, ternyata juga berkenaan dengan kompetensi hakim tersebut, bahwa hakim di pengadilan agama tidak semuanya paham terkait sengketa ekonomi syariah, bahwa di hasil putusan itu juga tertulis bahwa misalkan ada satu putusan dari PA, saya lupa namanya, ini di luar Jawa, itu kredit murabahah gitu ya. Sementara kalau yang kredit berarti kan itu kan berbeda dengan apa namanya pembiayaan murabah. Itu juga mengindikasikan bahwa hakimnya ini juga belum tentu berkompeten dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Kemudian tentunya berkenaan dengan yang ini ditarik lagi kemarin saran promotor juga, bahwa eh, cukup enggak sih KHS itu menyelesaikan sengketa ekonomi syariah itu sudah mencakup semua apa tidak? Kemudian yang berkaitan dengan apa namanya kajian literatur turoh itu bagaimana kompetensi hakim dalam penyelesaian sengketa. Misalkan hakim dalam fikihnya turusnya kayak apa, kemudian di lapangan kayak apa. Itu gambaran-gambaran yang mungkin kemarin saran dari promotor seperti itu. Tapi memang saya sendiri belum, karena kemarin minggu ini adalah ada 2 tugas, jadi memang saya belum belum sempat menuliskan gitu, mohon maaf sekali Pak Ali untuk yang ini. Jadi yang saya presentasikan adalah apa namanya masih proposal yang lama, walaupun ya masih ada hubungannya. Ya ini eh, berkenaan dengan proposal yang punya saya adalah keberagaman sumber hukum ekonomi syariah di Indonesia, kepada kepastian hukum dan juga relasi antara agama. Bahwa sumber hukum ekonomi syariah itu kan di Indonesia ada minimal ada 2 ya. Pertama adalah fatwa DSN, yang kedua adalah apa namanya kompilasi hukum ekonomi syariah. Bahwa berdasarkan undang-undang perbankan syariah, bahwa yang menjadi pijakan prinsip syariah bagi perbankan adalah fatwa dari lembaga yang berwenang, dan spesifik fatwa Dewan Syariah Nasional, DSN MUI itu. Namun kemudian eh, tentunya ini fatwa kan bukan dalam tata urutan perundang-undangan di Indonesia itu kan memang tidak punya kekuatan, tidak ada, ya bukan bagian dari sumber apa namanya sumber hukum yang sah secara nasional seperti undang-undang seperti itu. Maka harus dituangkan dalam perma. Lah, itu berarti yang digunakan. Tapi kan memang prinsipnya adalah berdasar pada fatwa. Jadi yang digunakan oleh lembaga keuangan syariah itu prinsip syariahnya menggunakan fatwa DSN.
Namun di sisi lain bahwa ketika ada problem, ada sengketa antara nasabah dengan perbankan, sehingga nanti dilarikan ke pengadilan agama, justru malah pengadilan agama ini menyelesaikan sengketa itu dengan menggunakan KHS, menyelesaikan sengketa dengan KHS. Lah, maka berarti ada dua sumber hukum di sini, ada keberagaman hukum, ada pluralisme hukum. Tapi di sisi lain bahwa ternyata muatan-muatan ada yang berbeda. Di sini sebagai awalan saya menemukan apa namanya beberapa ya, misalkan di KS itu pasal 247 biaya perjalanan yang dilakukan oleh mudorib dalam rangka melaksanakan bisnis bersama dibebankan pada modal dari sohibul mal. Tapi dalam apa namanya fatwa DSN di eh, nomor 7 tahun 2000 itu tentang mudorobah itu biaya operasional dibebankan kepada mudorib. Nah, ini kan beda. Yang pertama sohibul mal, yang kedua mudorib. Kemudian pasal 312 juga pemeliharaan makjur atau jaroh adalah tanggung jawab mustajir penyewa kecuali ditentukan lain dalam angka. Nah, kewajiban LKS sebagai pemberi manfaat barang atau jasa ini uh, itu menanggung biaya pembelian barang. Ini kan apa namanya ada perbedaan di situ, ada perbedaan. Nah, minimal ada empat perbedaan ini. Jadi di satu sisi walaupun saya akui memang belum ada kasus yang misalkan ya kasus antara mudharabah yang spesifik poin ini, tapi paling tidak bahwa sumber hukum dua ini ternyata berbeda muatannya. Ini kan yang saya sebut ini nanti bermuara kepada ketidak adanya pastian hukum gitu ya. Ternyata ketika perbankan syariah menggunakan fatwa poinnya itu, tapi ketika ada sengketa poinnya lain lagi gitu. Itu kan dua sumber hukum yang berbeda yang bisa jadi nanti akan menimbulkan ketidakpastian hukum. Kemudian ini berkenaan dengan masalah agama yang berkenaan yang ikut dalam keuangan nasional. Ini ada kaitannya dengan ini bahwa apa namanya undang-undang perbankan syariah itu pasal yang menerangkan bahwa fatwa itu eh, dipegang oleh lembaga otoritas yaitu fatwa DS pada waktu itu, tapi kemudian harus dituangkan dalam OJK. Ada gugatan ke MK, ke Mahkamah Konstitusi terkait Undang-Undang Perbankan Syariah bahwa seharusnya seharusnya ini uh, yang menjadi pijakan itu bukan fatwa begitulah yang saya pahami. Tapi kalau fatwa ini kan di luar lembaga, itu kan di luar negara. Jadi seolah kalau fatwa diikutkan gitu, nanti akan apa namanya urusan-urusan yang sifatnya agama itu ikut campur ke dalam apa namanya urusan-urusan keuangan negara. Padahal kan berdasarkan Pancasila kan memang kita negara yang memang menjamin bukan bukan negara berdasarkan agama. Tapi memang gugatan ini ditolak oleh MK bahwa apa yang ada pada Undang-Undang Perbankan Syariah itu memang sudah tepat bahwa sekali lagi kalau seandainya BI peraturan BI atau dengan peraturan Bank Indonesia-nya ataupun POJK dengan peraturan OJK-nya mereka mengurusi terkait fatwa, mereka juga tidak punya kapasitas dalam penerapan dalam penentuan prinsip syariah. Maka lebih cocok yang menentukan ya udah berarti fatwa saja, fatwa sebagaimana dalam Undang-Undang Perbankan Syariah bahwa fatwa itu ditugaskan, tetapi juga harus dituangkan dalam PBI atau POJK kalau sekarang itu karena tugasnya sudah beralih fungsi kepada OJK. Ini yang poin yang kedua. Kemudian banyak putusan sengketa ekonomi syariah BPA yang tidak bersumber dari KS. Ini juga yang menjadi titik poin yang harus saya dalami untuk sekarang. Kalau memang saya menemukan beberapa fatwa, beberapa putusan pengadilan agama tentang ekonomi syariah di pengadilan agama yang memang justru malah tidak bersumber dari KHS, padahal mandatnya di Perma nomor 2 tahun 2008 itu bahwa penyelesaian sengketa ekonomi syariah ya berdasarkan KHS, bukan berdasarkan KUH Perdata.
Ini yang tadi saya jelaskan bahwa Undang-Undang Perbankan Syariah itu digugat ke MK, namun kemudian ditolak. Kemudian berkenaan dengan apa namanya poin-poinnya atau berkenaan dengan variabelnya, saya menggunakan teorinya Fenwick ya, yang samanya walaupun mungkin saya juga perlu belajar lagi karena ada kesalahan bahwa hukum menjadi bagian dan menyatu dengan sosial masyarakat. Bahwa memang hukum yang ada di suatu negara itu yang menyatu dengan seluruh masyarakat, kan bahwa ketika dikaitkan dengan apa hukum ekonomi syariah di Indonesia itu ya harusnya hal yang menyatu dengan masyarakat, bukan dari bagian yang luar. Kemudian dari Benjamin Cardoso bahwa dalam setiap praktik peradilan berpotensi memiliki ketidakpastian yang semakin besar diakibatkan akibat dari keputusan pengadilan. Ini saya ambil dari bukunya bahwa bisa jadi putusan pengadilan itu justru malah berpotensi memiliki ketidakpastian hukum gitu. Maka saya kaitkan dengan yang putusan pengadilan dengan yang ada di sengketa ekonomi syariah. Jangan-jangan putusan sengketa ekonomi syariah yang ada di Indonesia itu tidak memiliki kepastian hukum karena memang berbeda berbeda sumber, gitu. Walaupun memang nanti pada akhirnya putusan pengadilan itu menjadi mengikat. Kemudian dari Holmes, hukum secara progresif tidak semata-mata berbeda pada rule dan logik, namun juga rule dan behavior. Jadi berdasarkan pada apa namanya etika ya, berdasarkan pada bukan semata-mata aturan dan juga logika, tapi juga berdasarkan etika. Ya, berdasarkan kearifan lokal. Kemudian ini kalau dihubungkan saya bisa jadi ini yang pengen saya hubungkan bahwa penyusunan fatwa KS dan juga fatwa DSN ini dilihat nanti dari teori secara hukumnya uh, Frederick, kemudian penerapan di lembaga keuangan syariah nanti akan saya hubungkan dengan teorinya Holmes, dan kemudian putusan pengadilan sengketa keuangan syariah nanti dikaitkan dengan teorinya Cardoso. Kemudian rumusan masalah bahwa bagaimana terbentuknya keanekaragaman sumber hukum ekonomi syariah yang ada di Indonesia. Jadi apa namanya ini kan tadi ada minimal ada dua sumber hukum dan beberapa kali juga saya melihat saya lupa di putusan pengadilan agama di Purwokerto begitu, di Purwokerto itu saya melihat satu putusan itu mereka menggunakan tulisan hukum Islam, bukan bukan KHS dan juga bukan KUA Perdata, memang hukum Islam. Jadi selain memang hakim itu menggunakan KUA Perdata tapi dan juga KHS, tapi juga menggunakan hukum Islam. Yang memang saya juga dokumennya belum tahu, tapi di webnya itu seperti itu. Artinya bahwa keberagaman sumber hukum yang ada di Indonesia, baik menggunakan KHS atau kemudian fatwa DSN, itu bagaimana? Kok terjadi beda? Kenapa tidak disatukan? Kenapa kemudian yang digunakan oleh kalau Undang-Undang Perbankan Syariah mengamanahkan kepada apa namanya fatwa menjadi sumber hukum, kenapa kok tidak pengadilan juga menggunakan itu? Walaupun sebagian dari lihat dari sejarahnya bahwa sebagian muatan KHS itu juga ngambil ngopi paste lah dari fatwa, walaupun tidak semua. Sebagian muatan KHS itu memang copy paste dari fatwa DSN. Kemudian yang kedua, bagaimana implikasi yuridis keberagaman sumber hukum ekonomi syariah yang di Indonesia. Jadi karena ini uh, ada dua sumber hukum yang berpotensi nanti menimbulkan perbedaan, nah itu bagaimana implikasi yuridisnya. Nah, kemudian yang ketiga, bagaimana kajian prinsip syariah dalam bidang ekonomi ditinjau dari kerangka relasi negara dan agama. Tadi itu, jadi ketika eh, dalam fatwa itu dikaitkan atau diikutkan dalam apa penentuan syariah dan tidak syariah itu, jangan-jangan malah agama terlalu dalam ikut campur. Sama seperti kaitannya dengan apa namanya halal itu. Yang halal itu kan memang menjadi wajib sekarang bagi seluruh pelaku usaha.
Pernah juga ada disertasi yang menjelaskan tentang yang menggugat lah istilahnya, mengkritik tentang kebijakan eh, halal. Halal. Kemudian beberapa yang saya kutip dari tinjauan pustaka ini adalah efektivitas KHS dan fatwa dasar MUI, kemudian ada KHS tinjauan hukum Islam, kemudian harmonisasi hukum hukum dalam penyelesaian ekonomi syariah, kemudian KHS dalam Perma nomor 2 tahun 2008 di Indonesia, kemudian berkenaan dengan apa namanya sumber-sumber yang berkaitan dengan teori-teori sosial itu tadi bukunya Oliver Almas, kemudian Benjamin Cardoso juga ada. Kemudian kerangka teori ini saya mengambil teorinya Gustav ya dalam Entering in the bahwa Gustav menuliskan bahwa ada tiga nilai dasar yang harus dipatuhi dalam peraturan hukum. Nah, ini keadilan, kemanfaatan, dan juga kepastian hukum. Bahwa ini kan bahwa keadilan, kemanfaatan, dan juga kepastian hukum ini yang mencoba saya balik dari yang kepastian hukum. Bagaimana apakah memang ini memenuhi unsur kepastian hukum dalam namanya dalam hukum di Indonesia dengan adanya beragam sumber itu atau justru malah tidak. Kemudian teori penemuan hukum ini kan nanti kaitannya dengan ini dengan apa namanya proses dari putusan-putusan hakim yang ada di pengadilan agama terkait sengketa ekonomi syariah. Ini bagaimana kemudian kita teori hukum sebagai jiwa bangsa ini kan bahwa spirit of hukum ya, bahwa hukum itu adalah spirit dari jiwa atau spirit dari masyarakat atau sebagai jiwa bangsa begitu ya. Jadi mencerminkan enggak apa namanya hukum-hukum yang kaitannya dengan ekonomi syariah yang ada di Indonesia mencerminkan apa namanya jiwa bangsa Indonesia atau tidak. Hipotesisnya sebagai awalan bahwa aturan aturan ini diundangkan harus memenuhi tiga unsur utama yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Artinya bahwa ketika tidak unsur ini tidak dipenuhi, barangkali nanti tidak memenuhi unsur-unsur keadilan dalam hukumnya. Kemudian di satu sisi dalam konteks kenegaraan Indonesia, di mana Indonesia ada menjadikan agama sebagai hubungan simbiotik ya. Namanya jika prinsip-prinsip syariah diatur dalam peraturan atau diundangkan, maka akan ada paradigma syariatisasi negara dalam konteks hukum ekonomi. Ini kan satu dilema ya. Kalau nanti eh, yang berkaitan dengan agama nanti diundangkan, oh nanti ada syariatisasi negara. Tapi di satu sisi juga negara butuh terhadap aturan yang terkait dengan syariah tadi, prinsip syariah, khususnya di perbankan. Maka ini kan ada satu dilema. Di satu sisi memang negara itu membutuhkan negara harus memfasilitasi ya bagi perbankan syariah, tapi di satu sisi ketika mau menjadi kuat, mau diundangkan, itu malah nanti menjadi syariatisasi apa namanya negara dalam konteks hukum ekonomi. Satu lagi nanti lapangan bahwa tentunya akan mengkaji fatwanya, putusan fatwa, kemudian bagaimana terbentuknya KHS karena ketika melihat sejarah ya KHS itu ternyata tidak begitu panjang pembuatannya sangat singkat begitulah dibanding dengan KHI ini sangat singkat KHS jadi barangkali ketidaksesuaian antara fatwa dan KHS ini ya karena salah satunya adalah terlalu cepat diputuskan di apa namanya di dalam peraturan perma itu sehingga ada muatan-muatan yang memang masih perlu kritisi, yang perlu dikritisi begitu. Itu mungkin seperti itu yang dapat saya sampaikan Pak Ali dan juga teman-teman. Mohon arahannya. Tentunya saya sangat yakin ini masih banyak kekurangan dan kesalahan. Di satu sisi memang tadi yang disampaikan di awal bahwa eh,
ternyata memang ini konsep proposal yang nanti berubah begitu ya, berubah. Saya harus setara dari putusan pengadilan dulu, nanti kemudian baru saya melebar. Jadi memang ini sangat berubah sekali dengan yang nanti proposal yang akan jadi. Tapi memang sebagai gambaran bahwa sebagai gambaran awal, saya sudah mengumpulkan beberapa fatwa, mengumpulkan beberapa putusan pengadilan yang terkait itu, dan hasilnya adalah yang tadi saya sampaikan bahwa banyak sekali putusan-putusan pengadilan yang memang tidak menggunakan KHS. Bahkan hakim juga, indikasi saya itu ternyata tidak semuanya paham terkait sengketa ekonomi syariah. Dan kemarin saya diskusi dengan Pak Anas juga bahwa sekarang ada loh sertifikasi hakim terkait sengketa ekonomi syariah, tapi juga memang ternyata belum menyeluruh begitu. Jadi pertanyaan dasar itu yang saran dari promotor adalah, cukup nggak sih sebenarnya KHS itu untuk memutus sengketa ekonomi syariah seluruhnya, atau memang ada yang masih yang kurang begitulah. Sebagai indikasi awal bahwa sengketa-sengketa misal kayak saham itu kan memang tidak ada dalam KHS. Bahkan yang kalau disertasinya Pak Nas itu kan terkait pilot. Pilot kan memang juga tidak ada dalam KHS. Jadi ternyata kalau dalam Pak Nas itu ya pilot tan syariah, tapi memang ternyata dilarikan ke pengadilan niaga. Harusnya memang pilot kan bagian daripada taflis, kan bagian daripada sengketa ekonomi syariah. Harusnya di PA juga ada begitu. Dan terkait kompetensi hakim gitu ya. Sebagai hakim itu bagaimana kalau istihad, sesuai enggak sih dengan norma istihad secara turos, secara fikih, nanti dikaitkan dengan yang ada di Indonesia. Mungkin seperti itu, Pak Ali dan juga teman-teman, mohon bimbingan dan arahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Hasanuddin. Mungkin sebelum masuk diskusi, bisa nggak Mas Hasanuddin menyampaikan, ya secara sederhana saja maksudnya, masukan-masukan yang dari promotor itu supaya nanti kita bisa menyesuaikan diskusinya, gitu. Supaya Anda tidak kemudian nanti bingung ya, ternyata yang kita sarankan itu berbeda dengan saran promotor misalnya, kan itu nanti Oke, Anda akan ya, bingung juga. oke, Prof. Ya, Yang yang disarankan, disarankan. oke, yang disarankan promotor yang tadi sebenarnya yang tadi saya sampaikan, eh, memang karena baru minggu kemarin begitu Pak, jadi memang saya otomatis secara pribadi belum setar fokus yang bisa ngomong. Tapi pertama adalah bahwa kamu itu harus berdasarkan kasus yang ada, empiris, bukti empiris yang ada. Coba kamu teliti kasus yang ada di apa namanya yang di pengadilan agama itu, apa iya mereka tidak menggunakan KHS seperti itu. Dan memang saya sudah download beberapa banyak dari sekian ribu. Saya mendownload mungkin puluhan begitu ya, saya sisiri, dan memang banyak yang memang tidak menggunakan AIS. Yang tadi itu, kemudian saran yang kedua adalah eh, sebenarnya ini saran dari promotor bahwa karena eh, kemarin promotor itu cerita bahwa ketika saya ditanya itu saya ya ada basic pesantren begitulah Pak. Maka lo kamu itu kalau kalau memang basicnya pesantren, nanti kamu mengkaji hukum, padahal kamu juga tidak begitu kompeten, maka akan eman-eman begitu. Karena maka kajiannya itu kajian yang turusnya itu diperkuat begitu, Pak. Turusnya diperkuat. Turusnya ini berkaitan dengan itu, berkaitan dengan istihadnya hakim dalam penyelesaian sengketa. Dalam penyelesaian sengketa. Maka yang tadi saya singgung bahwa bagaimana istihadnya seorang hakim dalam penyelesaian sengketa otomatis ini kan berkaitan dengan kompetensi hakim. Begitu. Jadi nanti itu diperkuat turusnya di bagian itu. Eh, Terus kemudian yang ketiga yang tadi juga saya sampaikan, sebenarnya KS ini memenuhi nggak, memenuhi unsur-unsur semua yang berkaitan dengan sengketa ekonomi syariah, atau bahkan barangkali belum memenuhi, baru beberapa, dan memang ada beberapa sengketa yang memang belum bisa diputuskan dengan KHS, sehingga terpaksa hakim itu tidak menggunakan KHS seperti itu, tapi menggunakan kalau perdata misalkan, atau yang di desa-desanya Pak Mas itu kan dalam pahit jelas memang tidak ada, maka eh, pergi pengadilannya ada, karena memang PA itu ya tidak bisa apa,
memutus sengketa tentang terkait pengadilan niaga. Mungkin itu yang saya pahami, Pak. Oke, baik, terima kasih Mas Hasanuddin. Jadi Ya. eh, kita coba ya diskusi-diskusi kita nanti arahnya ke sana. Meskipun tiga masukan itu bisa jadi hal yang agak susah kalau mau dijadikan satu ya. Ya. Satu misalnya KHS sendiri itu juga akan menjadi satu variabel. Tapi ada keinginan untuk penguatan Turos ini juga akan menjadi satu variabel ya. Kemudian apa putusan-putusan PA yang terkait dengan penyelesaian sengketa ekonomi syariah ini masih bisa dihubungkan dengan yang penguatan Turos tadi. Tapi coba nanti kalau memang masukannya itu kan kita coba untuk mengarah ke sana sehingga itu nanti akan berdampak misalnya pada pengalian fokus kayaknya ya. Ya. Kalau yang di disertasi yang Anda tulis itu kan lebih fokus pada eh, keberagaman sumber hukum ekonomi syariah. Itu memang topik yang memang agak agak luas ya. Eh, dan saya melihat ini nanti yang akan menjadi pokok kajiannya kan politik hukum ya. Ya. Dalam arti mengapa negara itu tidak memberikan kepastian hukum ya dengan apa membiarkan adanya meskipun keragaman saya juga agak-agak ini ya apa benar disebut keragaman keragaman itu pluralitas nggak yang maksudnya Ya. kalau pluralitas itu sebenarnya kan eh, adanya sistem hukum yang berbeda ini kan semuanya sebenarnya sistem hukum Islam gitu pluralitas misalnya kan ada adat ada hukum barat ada hukum agama itu kita sebut pluralitas tapi yang sebenarnya di sini fatwa DSN MUI, KHES, ini kan sebenarnya bisa masuk kategori hukum Islam. Jadi keragaman dalam satu sistem gitu ya. Oh, Sehingga iya. keragaman itu memang mungkin perlu dicarikan kata yang lebih bisa mewadai supaya orang karena kalau kita bicara tentang pluralitas hukum itu ya nanti ketemunya tiga sistem hukum itu kalau di Indonesia kan. Oke, itu beberapa hal sehingga kalau memang saran dari promotor ya memang mengarahnya lebih kepada case study tadi, mengkaji putusan-putusan PA, putusan-putusan hakim PA, lalu Anda nanti mengeksplorasi argumen-argumen hakim dalam putusannya, yang itu bahasanya adalah ijtihad, ya, sehingga nanti ditelusuri. Karena kemarin ada satu tulisan begini, ada temuan juga yang ada mungkin ada kaitannya dengan proposal disertasi Mas Hasanuddin bahwa penerapan fatwa DSN MUI itu juga problem sebenarnya di tingkat pengadilan. Problemnya itu yang ditemukan itu satu problem yang terkait dengan SDM. Ya, ya SDM itu memang eh, di berbagai lembaga perbankan syariah gitu. Itu SDM-nya yang tahu tentang apa prinsip-prinsip syariah itu sedikit ya. Karena yang ada para pengelola perbankan syariah itu kebetulan adalah orang-orang yang dulunya berkecimpung di bank konvensional. Iya, itu Sehingga rahasia. itu akan menjadi susah. Yang kedua lemahnya pengawasan DPS. DPS nggak jelas kedudukannya katanya. Sehingga DPS itu nggak punya otoritas ya. Karena tadi mungkin karena di dalam aturannya memang DPS tidak memiliki itu. Ya, kemudian ada orientasi bank itu kan selalu pada keuntungan. Dan kemudian ya memang ada beberapa hal yang ada kaitannya dengan tadi kesulitan penerapan itu. Nah, kalau kemudian itu menimbulkan problem pada LKS, Lembaga Keuangan Syariah, kan juga akan menimbulkan problem ketika itu nanti terjadi sengketa ekonomi syariah. Dan Anda tadi sudah mendeteksi salah satunya adalah hukum kepailitan itu yang kemarin dibahas oleh Mas Nasruddin ya. Itu salah satu pokok. Jadi memang menarik tadi kalau kita bicara tentang problematika apa hukum ekonomi syariah di Indonesia. Oke, baik saya berikan kesempatan dulu kepada teman-teman karena ini semuanya sepertinya memang arahnya ke hukum ekonomi syariah ya. Mulai dari Mas Wahyudi, Mas Nasruddin, Mas Zainul, mungkin yang tidak nanti Bu Nurul mungkin ya, yang tidak ekonomi kayak. Jadi ini mereka membahas sesuatu yang duniawi sebenarnya bukan masalah ekonomi.
Silakan para ekonom-ekonom memberikan catatan dulu untuk Mas Hasan ya, supaya beliau mendapatkan pencerahan apa yang disarankan oleh promotor itu juga akan bisa kita diskusikan di sini. Silakan. Ya, Mas Nas dulu. Ya, ya, siap. Ready dulu Mas Edi, Mas Edi. Ayo, Mas Nas. Wah, siapa dulu? Pak Nas dulu. Mas Wedi kan udah siap banget itu. Pak Lora Suwaidi. Supaya itu mau siap walimaan itu. Enggak. Ayo, Pak Zainal, gimana? Oke, saya dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Sebenarnya saya tidak begitu paham masalah ekonomi syariah ya. Eh, tapi saya mencoba melihat membaca sebentar-sebentar dari proposal yang dikirimkan oleh Mas Hasanuddin. Ada beberapa catatan dari saya yang mungkin ya bisa salah bisa benar karena kita sama-sama belajar. Yang pertama terkait dengan ya tadi itu juga yang disinggung oleh Mas Hasanuddin, eh, yang disinggung oleh pembimbing Mas Hasanuddin, promotor data empiris tentang keragaman sumber hukum. Bukan data empiris keragaman, ya kasusnya memang. Nah, sehingga kasus itu penting sehingga penelitian ini tidak hanya bersifat teoritis. Karena selama ini yang kita lihat, yang saya baca dari apa yang dijelaskan oleh Mas Hasanuddin, baik dari rumusan masalahnya, sebentar ya. Rumusan masalahnya ini kan sangat sangat teoritis. Pertama, bagaimana terbentuknya keanekaragaman sumber hukum ekonomi syariah. Kedua, implikasi yuridisnya. Nah, kalau sudah bicara implikasi yuridis itu kan nanti luas di Indonesia, mencakup berbagai elemen. Makanya ambil yang bersifat kasuistik saja. Itu yang pertama, terkait dengan data empiris. Yang kedua, saya masih belum menangkap ya terkait dengan rumusan masalah ketiga. Nah, ini bagaimana kajian prinsip syariah dalam bidang ekonomi ditinjau dari kerangka relasi negara dan agama. Nah, yang saya belum paham ini terkait dengan penggunaan variabel relasi negara dan agama. Mau bagaimana menghubungkan hal itu dengan relasi agama negara. Tadi dijelaskan terkait dengan agama itu terlalu masuk ke ranah privat agama dan lain sebagainya. Kok saya melihatnya memang kurang terlalu dipaksakan untuk mengkaji variabel itu karena nanti larinya ya terkait sekulerisme itu nanti. Sepertinya saya agak paham juga. Itu cuma pandangan saya pribadi seperti itu. Kalau nanti dilarikan kepada relasi negara dan agama seperti itu. Terus selanjutnya terkait dengan eh, mana tadi ya lupa. Oh, teori. Nah, teori. Eh, di sini kan pasti nanti salah satu dari dari variabelnya pastian hukum kemungkinan. Karena walaupun ada studi kasusnya, tetap nanti yang dicari adalah kepastian hukum. Apa sudah menemukan teori kepastian hukum yang akan digunakan oleh Mas Hasanuddin? Seperti itu. Mungkin itu aja, Pak, dari saya. Baik, Terima mau kasih. ditanggapi Mas Hasan? Oke. Ya, terima kasih Mas Zainul. Bahwa memang pertama terkait data empiris kasus yang ada, yang memang itu persis dengan yang disarankan ke saya dan memang saya sedang proses penggalian data. Kemudian ketika ini kan berbicara proposal yang disampaikan bahwa variabel relasi negara agama, ya memang itu yang saya maksud itu bahwa eh, agama itu terlalu masuk lebih dalam. Saya terinspirasi dari kemarin itu yang apa namanya disertasi yang diujikan terkait apa namanya halal ya. Walaupun apa namanya, walaupun saya juga belum membaca penuh, tapi memang eh,
ini seperti hanya putusan MK ya. Putusan MK itu juga sama bahwa ternyata ketika nanti dipaksakan sekali fatwa ini diundangkan karena itu kayak akan apa namanya akan terlalu masuk. Tapi di sisi lain ketika apa namanya eh, fatwa ini nanti dipegang oleh POJK dengan peraturan OJK-nya, bahkan OJK itu tidak mempunyai kapasitas dalam penentuan prinsip syariah. Maka ini yang menurut saya itu menjadi ada kebingungan begitu, kebingungan sebenarnya idealnya yang mana gitu. Itu maka itu yang variabel relasi agama. Kemudian yang teori ya teori hukum ya ini memang berakar kepada saya pribadi dan memang tepat sih ketika promotor menyarankan ke saya ini jangan terlalu apa namanya mengarah ke hukum karena memang saya sendiri dalam dunia hukum itu tidak begitu bidangnya begitulah. Maka dari kepastian hukum ini sebenarnya apa namanya tadi dengan berhubungan dengan apa namanya teori yang pertama begitu apa ya yang disampaikan oleh eh Fredrik atau kalau nggak salah itu ya itu tentang putusan apa namanya putusan seorang hakim. Jadi bagaimana hakim itu menemukan hukum begitu. Ya walaupun saya sendiri memang tidak begitu paham dalam bidang hukum, makanya kemudian ketika nanti judulnya berubah otomatis ya ini juga tidak akan dibahas begitu. Seperti itu. Karena memang seperti itu jadi eh, apa ya? Saya sendiri mohon maaf ke teman-teman jadi antara yang disampaikan dan yang didiskusikan ini menjadi berbeda karena memang sarannya menjadi berbeda. Terima kasih seperti itu. Oke. Baik, silakan yang lain. Ya. Yang lain, Pak Nasruddin. Mungkin saya, Prof. Nggak apa-apa, Prof. Ya, silakan. Sederhana kalau saya ini, Prof. Cuman pertanyaan-pertanyaan. Nggak penting. Eh, yang pertama, kalau dilihat dari judul ya, ini ini yang akan dibahas itu terkait dengan sengketanya ya Pak Nasruddin, Pak Hasanuddin. Ya, sengketanya. Di judul nggak ada sengketa ya? Ya, maksudnya tadi itu ketika kan ada dua yang saya sampaikan. Kalau memang judul ini mengarah kepada bukan sengketanya, tapi memang keberagaman. Walaupun tadi disinggung oleh Ali bahwa eh, keberagaman hukum itu kan kalau memang banyak hukum adat dan Islam, tapi ini kan Islam semua. Kalau sengketa itu sesuai dengan salam promotor tadi itu bahwa eh, berdasarkan putusan pengadilan tentang ekonomi syariah yang ada itu sebenarnya bagaimana apa? Yang pertama adalah bagaimana penggunaan KHS, apakah sudah sesuai? Yang kedua, otomatis berkenaan bagaimana proses penemuan hukum yang ada di pengadilan agama seperti itu. Jadi kadang kan Pertanyaan beberapa, mendasar ini. Oh iya, halo. ya monggo monggo. Ya, pertanyaan mendasarnya begini. Kalau misalkan sengketa ekonomi syariahnya nanti sanatnya atau teorinya itu mengacu pada KHIS atau kompilasi hukum ekonomi syariah, sedangkan di KHIS itu belum memiliki narasi pasal atau apa ya regulasinya belum utuh, kira-kira gimana caranya ya? Wong kemarin pas waktu Pak Nasruddin saya cek kan cuman ada dua ya terkait dengan istilah sengketa itu. Pasal berapa ya kemarin itu? Cuman ada dua. Terus kalau misalkan di situ tidak begitu menyentuh terkait dengan bagaimana penyelesaian sengketa dengan baik, gimana? Kalau misalkan sanad teorinya adalah KIS gitu. Cuman ada dua paragraf kalau tidak salah kemarin. Itu pun cukup
cukup general sekali gitu. Kalau misalkan ke KHIS, gimana itu pas nanti Pak Hasan? Oh ya. Oh kemarin berkaitan dengan itu ya, berkaitan dengan pilot ya. Begini memang bahwa memang selama ini yang ada yang sampai ke pengadilan agama itu kan eh, biasanya sih sekitar tentang mudorobah, murobahah dan seperti itu begitu. Jadi kalau mudorobah atau mudorobah dan murobahah otomatis kan di KHS juga sudah ada. Cuma yang jadi problem adalah ternyata eh, yang dijadikan pijakan. Saya membaca satu putusan pengadilan dari PA Simalungan, ya. PA Simalungan ini perkaranya akad murabahah sebidang tanah begitu. Ini coba saya tampilkan beberapa yang sudah saya apa namanya buat. Nah, ini kan bahwa di putusan nomor 306 2021 terkait di PA Simalungan itu kan perkaranya akad murabahah dengan jaminan sebidang tanah antara BPRS amanah swasta dan juga karyawan swasta. Nah, ini hasilnya adalah pengabulan gugatan penggugat. Tapi yang digunakan pertimbangan hukumnya adalah pasal 1243 KUH Perdata. Dan memang di satu sisi dalam putusan itu bunyinya kredit murabahah seperti itu ya. Padahal kredit dan pembiayaan murabah itu kan dua hal yang berbeda. Kredit adalah hutang, tapi kalau murabah ya jual beli. Artinya di sini ada beberapa hal yang bisa saya apa namanya yang bisa saya gali. Pertama adalah ternyata KHS tidak digunakan di sini. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa hakim bisa jadi tidak begitu paham terkait murabahah seperti itu. Itu yang menjadi apa namanya salah satu poin setar saya dalam menyusun proposal yang baru ini. Kasusnya contohnya seperti ini bahwa ada beberapa kasus satu dan banyak ke bawah ini bahwa ternyata KHS ini tidak digunakan seperti itu. Kemudian yang kedua adalah ternyata beberapa hakim juga tidak apa namanya tidak sepenuhnya memahami terkait sengketa ekonomi syariah. Maka sebenarnya berdasarkan kasus yang saya pahami, yang saya baca sampai sekarang itu sebenarnya kasus-kasus yang ada itu ada di KHS sebenarnya, tapi hakim itu masih menggunakan KUH Perdata seperti itu. Walaupun memang satu kelemahan dalam kata Indonesia adalah belum ditemukan atau belum adanya apa namanya apa namanya hukum acara dalam sengketa Indonesia itu memang belum ada. Itu memang salah satu yang menjadi PR besar bagi Mahkamah Agung. Tapi memang sebenarnya KAS ini sudah ada begitu. Seperti itu. Itu yang saya pahami. Jadi, Memang terkait yang kemarin bahwa terkait apa namanya kepailitan, nah itu yang memang kemarin kan belum. Kepailitan itu memang biasanya tidak satu kasus kepailitan penuh sih, tapi memang biasa kepailitan nanti dikaitkan dengan akad yang ada. Misalkan ada suatu perusahaan mengajukan pembiayaan ke perbankan, ternyata pailit. Lah, kasusnya itu kasus apa sih sebenarnya? Oh, kasus ternyata pembiayaan murabahah yang disidangkan dalam PA itu bukan kepailitannya, tapi malah ke pembiayaan murabahah. Tapi kalau dalam kasusnya Pak Nas itu kan memang barangkali memang perusahaannya pilot itu kan beda lagi kasusnya. Seperti itu. mungkin sedikit memotong. Di halaman 5, sebagaimana ditampilkan tadi pas waktu di PPT itu, bahwa di halaman 5 ini ada semacam komparasi dari hasil KHIS dengan fatwa di SN, yaitu terkait dengan istilah apa biaya operasional apakah ditanggung oleh mudarib yang pertama atau justru ditanggung oleh sohibul mal. Nah ini eh, apa apakah ini yang akan dikaji terkait dengan komparasi kemudian atau mengkaji terhadap sengketa dalam perspektif
apa HIS ataupun eh, hukum yang lainnya, misalkan di SNM UI dan lainnya, atau bagaimana? Artinya apakah mau fokus pada sengketanya atau komparasi hukumnya? Sengketa ini yang pertama, apakah nanti akan dilihat dari kacamata eh, apa KIS atau DSN MUI, atau justru seperti yang disarankan oleh promotor, lebih pada penekanan bagaimana sengketa ekonomi syariah itu sendiri, atau justru itu penekanannya. Artinya karena beda nanti kalau misalkan kepada KHIS, memang sebenarnya sama-sama hukum Islam, cuman KHIS itu adalah yang dibuat oleh pemerintah, yang secara formal. Sedangkan DSN MUI itu sebenarnya juga dibuat oleh pemerintah, tapi itu memiliki organisasi tersendiri. Artinya eh, sebenarnya juga mengacu pada fikih, apa ya, fikih sentris lah mungkin, atau gimana itu. Artinya ini sedikit ada kerancuan buat saya, apakah lebih kepada sengketanya, komparasinya, atau lebih fokuskan pada satu produk saja. Karena kalau misalkan ingin menyelesaikan sengketa dari semua produk yang ada di lembaga keuangan syariah dalam perspektif KHIS ataupun SNMUI, betapa begitu luasnya nanti kajian Pak Hasan gitu. Ya saya sedikit apa ya, sedikit ada beberapa pertanyaan yang buat saya itu bingung gitu loh. Kemana arahnya nanti ini gitu. Ya, oke. Terima kasih. Ya, ya. Mohon maaf, Eh, saya jujur berangkat dari kebingungan, ya, Pak Hasan. ya, nyantai. Ya, terima kasih, Mas Laura. Begini, memang ini kan dua hal yang berbeda. Bahwa itu kan dua hal yang berbeda, dan memang itu dua proposal yang berbeda, itu yang memang perlu digarisbawahi, bahwa yang tadi terkait poin pertama, misalkan bahwa biaya perjalanan itu kan dalam KS dan fatwa, itu yang pertama adalah oleh Sohibul Mal, yang kedua adalah dibebankan kepada mudorib, itu kan komparasi hukum proposal awal, begitulah. Jadi ini kok ada perbedaan hukum, muatan hukum, padahal itu kan sama-sama hukum Islam, tapi digunakan oleh dua instansi yang berbeda. Ini kan menurut saya itu problem. Bagaimana sih kan kayak gitu. Yang terkait putusan, lah ini yang harusnya fokus saya sekarang ke sini. Jadi sekarang sebenarnya pasal ini sudah tidak begitu, apa namanya, tidak semuanya saya hiraukan, tapi saya sekarang sedang fokus untuk mencari putusan pengadilan yang menurut saya ada problem. Tentunya memang eh, tidak semua putusan akan sangat banyak sekali. Kemarin ketika saya searching klik satu aja itu ada 13.000 putusan, otomatis juga tidak saya ambil semuanya. Saya akan coba nanti berdasarkan apa itu nanti, apakah sampling atau apa. Tapi yang jelas saya akan menyisiri beberapa, dan mungkin sekitar ada 10 mungkin saya sebagai contoh untuk menulis proposal. Jadi itu berawal dari putusan sengketa ekonomi syariah yang ada di Indonesia, yang menurut saya kok perlu dikritisi. Jadi setarnya sekarang saya ke situ. Jadi nanti ke putusan ekonomi syariah. Nanti kira-kira sesuai dengan saran promotor ini arahnya mau kemana? Arahnya ya barangkali bagaimana sih, apa namanya, KHS, peran KHS, intinya kan judul besarnya kan itu. Apakah sudah mencukupi apa belum KHS ini, yang memang masih perlu banyak kekurangan. Apakah memang sudah digunakan oleh hakim, bagaimana penemuan hukum yang dilalui oleh hakim, seperti itu sih mungkin dari saya. Dan sekaligus tentunya mohon bimbingan teman-teman terkait, apa namanya, arah saya kepada yang baru. Ini kan sebenarnya yang lama tapi malah yang dipresentasikan itu memang saya itu juga tadi sebenarnya bingung. Kayak sedikit ya Pak Hasan, Ya, apa ya, apa ya? monggo, silakan. Ya, kalau mengacu pada Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008, mungkin itu koreksi satu, bukan Undang-Undang Nomor 2 ya Pak, tapi 2008 terkait dengan perbankan syariah. Jadi di situ
di pasal apa di bab 9 pasal 55 ada tiga apa pasal 55 itu ada 3 poin. Pertama, penyelesaian sengketa perbankan syariah itu dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan agama. Satu. Kedua, dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud, sebagaimana pada pasal 1 itu, penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad. Kemudian, penyelesaian sengketa yang ketiga, sebagaimana dimaksud pada pasal 2A, tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah. Ini memang ada yang menyinggung terkait dengan penyelesaian sengketa ekonomi syariah, khususnya perbankan, tapi ini apa ya, melimpahkan kepada institusi yang lain, yaitu perbankan memberikan beban kepada peradilan agama dalam rangka menyelesaikan sengketa. Memang seperti itu. Tapi yang menjadi persoalan adalah apakah peradilan agama dalam uh, ada nggak kasus yang kemudian menyelesaikan sengketa ekonomi syariah yang yang sebagaimana dalam pasal 55 itu, apakah sudah pernah di perkara itu berjalan di peradilan agama atau tidak gitu. Halo? Ya, pasal tadi kan pasal 55 ya. Pasal 55 poin 1, poin 2, poin 3. Itu Ya, terkait dengan penyelesaian sengketa, Mas Hasan. ya, Kalau jadi peran enggak, mungkin judul yang pertama adalah harus sesuai dengan poinnya, harus dicantumkan sengketanya mungkin, Mas. Kalau memang mau fokus penelitiannya misalkan terkait dengan sengketa, kan pokok atau gagasan awal dari judul tema-tema grand theory yang ingin dibangun itu kan itu mungkin sengketanya. Jadi kalau misalkan mau fokus pada sengketanya, oke itu. Tapi nanti di dalamnya, gimana kalau misalkan difokuskan pada satu atau maksimal 2 kasus, misalkan penyelesaian sengketa ekonomi di PA mana dengan PA mana gitu. Dia tidak terlalu meluas terkait dengan satu produk, misalkan. Kalau misalkan khusus tentang mudharabah dan dan sebagaimana kasus yang 4 itu mudharabah musyarakah barusan itu yang 4. Iya, iya. Oke, terima kasih. Jadi biar tidak begitu luas karena saya pernah membahas karena kebetulan pas waktu S2 dulu ada materi penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Di dalam materi itu saya membahas tentang hibah. Hibah itu penyelesaian itu banyak penyelesaian sengketanya. Hibah ada, waris ada, bukan waris, wakaf produktif ada, kemudian mudharabah dan musyarakah apalagi dalam itu. Jadi difokuskan saja sesuai dengan problem yang menurut Pak Hasan itu yang 4 misalkan fokus pada itu aja produknya. Mungkin begitu Pak. Atau gimana ya, mohon sarannya. Saya juga karena saya tidak memiliki fokus penelitian gimana yang akan dibahas betul-betul secara kritis nanti gitu. Ya, oke. Terima kasih. Memang terkait pasal 5, itu kan penyelesaian sengketa di pengadilan agama, kemudian harus sesuai dengan prinsip syariah. Ya, intinya adalah tentang fokus ya, tentang fokus ke kasus-kasus tertentu begitu ya, supaya tidak melebar. Ya, terima kasih. Cuma memang nanti mungkin dikaitkan dengan karena ini disertasi mungkin memang harus lebih luas seperti itu. Ini saya tampilkan ya. Ini kan terkait ya pasal 34 ya.
bahwa pasal 34 ini Bank Syariah dan UUS unit usaha syariah wajib menyusun prosedur internal mengenai pelaksanaan prinsip syariah sebagai menurut ayat 1. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kelola lebih baik diatur dengan peraturan OJK. Jadi memang prinsip syariah itu wajib walaupun memang dikeluarkan oleh apa namanya MUI gitu. Oh di sini pasal 32. Tapi memang ketentuan itu harus diatur dalam PBI. Kalau sekarang itu kan menjadi POJK seperti itu. Terkait fokus mungkin ya terima kasih. Mungkin nanti fokus ke apa, tapi tentunya berkaitan dengan apa namanya disertasi itu tentunya harus lebih luas begitu ya. Terima kasih sarannya Mas Edi terkait juga tadi undang-undang. Kalau undang-undang memang 21 2008, tapi kalau Perma itu nomor 2 tahun 2008. Terima kasih. Monggo yang lain. Boleh usul, Prof. Ya, silakan Bu Nurul. Sebenarnya nggak begitu paham tentang hukum ekonomi syariah ya, Prof. Kan tetapi yang menjadi pertanyaan saya, apabila terjadi isu-isu yang terkait dengan kontemporer, karena masyarakat itu kan selalu berubah ya, sosial ekonomi masyarakat itu selalu berubah. Kemudian kalau terkait ada isu-isu terkait e-commerce misalnya, itu nanti ini nggak sesuai topik ya. Topiknya tadi kayaknya sengketa ya, penyelesaian sengketa di dalam bank syariah ya. Jadi menurut kacamata saya, kacamata orang yang awam itu kalau adanya sengketa itu kan harus diselesaikan antara pihak yang bersengketa dengan pihak yang dengan pihak banknya. Kemudian yang kedua mungkin dengan mediasi. Jadi jika penyelesaian masalah dengan sudah bertemu itu tidak selesai, maka pihak-pihak itu dapat melaksanakan mediasi gitu. Itu menurut kacamata saya. Jadi kalau ya orang awam lah, Prof. Jadi itu saja kalau dari saya. Kemudian nanti sampai pada pengadilan. Jadi pengadilannya pengadilan syariah ya kalau seperti itu. Pengadilan agama. Pengadilan agama. Oh iya iya Iya, iya. gitu. Iya iya. Jadi penyelesaian sengketa menurut saya yaitu ada komunikasi antara pihak yang bersengketa dengan yang disengketakan. Kemudian ada mediasi, mungkin ada penyelesaian masalah setelah itu. Kemudian sebelum sampai ke pengadilan agama. Ya baik, terima kasih Prof. Ya, sama-sama Bu. Ya, terima kasih Bu Nurul bahwa memang dalam penyelesaian sengketa itu kan tidak perlu langsung ke PA ya, ada istilah litigasi dan non litigasi itu pakalnya kan masuk ID ini. Bahwa kalau litigasi dengan kepentingan agama dan non litigasi nanti cukup diperbankan syariah kok sudah cukup selesai dengan mediator, oke, atau ke Basarnas, Badan Arbitrase Syariah Nasional. Nanti itu kan kalau memang tidak ini jalur dua ini tidak tempuh gitu dengan non litigasi dan juga dengan Basarnas itu yang saya pahami. Maka arahnya memang ke kasus yang sudah di PA, bukan kasus litigasi, bukan kasus ke non litigasinya atau kasus yang selesai apa namanya di perbankan syariah. Tentunya nanti saya mohon mengharap sekali saran-saran dari Pak Ali terkait bahkan mungkin variabel-variabel bisa jadi terkait yang saya belum pahami bisa minta sarannya. Terima kasih teman-teman dan juga Pak Ali. Oke, masuk ya, Mas Gendia. Ya, siap. Iya, nek saya lihat ini kan judul
judulnya itu kan keberagaman sumber hukum ekonomi syariah di Indonesia, kepastian hukum dan relasi agama negara. Nah, tadi sempat disinggung sama Pak Ari terkait keragaman sumber hukum gitu ya. Nah, kalau di sini yang jenengan apa identifikasi itu sumber hukumnya apa saja tadi, Pak? Sumber hukumnya ya dua itu, Kurang jelas karena ya. KHS dan juga fatwa DSN. Walaupun KHS. sebenarnya ada satu dan POJK gitu ya. Nah, KHS dan fatwa DSN. fatwa DSN dan KHS. Nah, kalau apa namanya? Sebetulnya itu kan fatwa DSN itu produk hukum ya. Jadi kalau kita fatwa DSN itu kan produk hukum. Demikian juga KHS itu juga adalah produk hukum. Artinya dua hal itu kalau kita sebut sebagai sumber hukum itu kok sepertinya kurang kurang tepat begitu ya. Nah, sebetulnya yang jadi problem itu adalah nek saya lihat ya, itu pada aspek pembentukan hukumnya dan sinkronisasi antar berbagai aturan yang mengatur hukum ekonomi syariah. Nah, problemnya kan di situ toh. Yang pertama soal pembentukan hukumnya. Pembentukan hukumnya syariah itu eh, sebetulnya memang nyambung dengan isu relasi antara agama dan negara yang sempat disinggung karena memang sempat juga undang-undang perbankan syariah itu kan diajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi dan isunya adalah bahwa negara tidak boleh tunduk atau pada aturan agama kan begitu. Nah, isunya kan begitu. Tapi ini kan Mahkamah Konstitusi sebenarnya kalau kita lihat di pasal undang-undang itu kan begini. Undang-undang ini kan kalau kita lihat dari sejarahnya ya, undang-undang perbankan syariah itu kan muncul bukan untuk memajukan syariah, gitu kan. Undang-undang perbankan syariah itu muncul bukan untuk memajukan syariah, tetapi lebih pada ini undang-undang perbankan syariah lahir tahun 2008. Nah, sebetulnya ekonomi syariah atau perbankan syariah itu kan sudah muncul lebih awal di tahun 92 ketika munculnya Bank Muamalat. Nah, tapi saat itu undang-undang ini di lapangan ini sudah ada, sudah berjalan. Nah, tapi kemudian ini payung hukumnya tidak ada gitu kan. Di lapangan itu sudah ada lembaga keuangan syariah dalam wujud bank namanya Bank Muamalat itu sudah berjalan, tapi payung hukumnya tidak ada. Kemudian beberapa lembaga keuangan waktu itu kemudian di tahun 98 itu kan muncul undang-undang perbankan itu diperbarui dan di situ mengatur bahwa diperbolehkan satu bank itu membuka unit usaha syariah atau dual banking system gitu ya. Nah, baru kemudian muncullah lembaga-lembaga keuangan syariah, lembaga bank yang membuat unit usaha syariah atau UUS. Nah, tapi bagaimanapun juga bank syariah masih belum memiliki payung hukum yang kuat sehingga kemudian di tahun 2008 muncullah undang-undang perbankan syariah. Nah, undang-undang perbankan syariah ini bukan dalam rangka untuk memajukan syariah tapi memberikan perlindungan kepada warga negara, memberikan perlindungan kepada warga negara terkait dengan kepastian hukum transaksi yang mereka lakukan. Nah, lalu pertanyaannya adalah karena ini kan lembaga eh, lembaga perbankan syariah itu menggunakan prinsip syariah. Pertanyaannya adalah lalu bagaimana dengan kepastian prinsip syariahnya? Itu boleh nggak negara mengatur tentang syariah, mempositifkan aturan tentang syariah gitu kan? Ini bagaimana gitu kan? Nah kemudian di dalam undang-undang itu eh, sebetulnya negara agak bingung juga ya karena hukum material tentang ekonomi syariah dalam akad-akad syariah itu kan memang belum ada dan negara pun juga kalau ini harus diundangkan itu juga repot gitu kan, membutuhkan waktu yang lama gitu kan. Nah, karena bahkan hukum perkawinan Islam itu pun juga tidak diundangkan, cukup pakai Inpres, Instruksi Presiden nomor 1 tahun 2001 yang kita sebut sebagai KHI itu Kompilasi Hukum Islam. Itu kan juga basicnya sangat lemah itu. Inpres itu kan malah nggak masuk dalam hierarki perundang-undangan itu nggak masuk, hierarki tentang perundangan nggak masuk gitu kan. Nah, tapi dia diberlakukan KHI itu. Nah, kemudian diterbitkanlah di Undang-Undang Perbankan Syariah itu didefinisikan bahwa
bank syariah adalah bank yang dalam operasionalnya itu menggunakan prinsip syariah. Baik yang wujudnya itu bank umum syariah atau bank unit usaha syariah atau bank pembiayaan rakyat syariah. Nah, terus menggunakan prinsip syariah. Nah, prinsip syariah itu siapa yang menentukan gitu kan? Dan bagaimana prinsip syariah itu? Karena kalau prinsip syariah itu kan panjang banget penjelasannya. Butuh butuh satu dokumen sendiri, butuh satu produk hukum sendiri yang mengatur tentang prinsip syariah. Dan itu nggak mungkin dibahas oleh undang-undang perbankan syariah gitu kan. Karena undang-undang perbankan syariah itu hanya mengatur pada aspek manajerialnya saja, tidak mengatur pada aspek material, hukum material, akad-akad syariahnya. Nah, terus bagaimana ini gitu kan? Akhirnya eh, di Undang-Undang Perbankan Syariah itu diatur di pasal 1 nomor 12 itu disebutkan prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan ini. Prinsip prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan syariah berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Nah, berarti ini kan memberikan kewenangan kepada lembaga bukan negara. Dalam hal ini adalah lembaga yang menetapkan fatwa. Lalu siapa yang menetapkan fatwa? Nah, yang menetapkan fatwa ini kemudian ditunjuk oleh undang-undang ini itu dibuat oleh MUI gitu. Nah, ini di pasal 26 prinsip syariah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia. Gitu. Pertanyaannya, fatwa MUI kan tidak mengikat gitu kan. Lalu bagaimana agar fatwa ini bisa mengikat? Nah, agar bisa mengikat dan masuk pada struktur sistem hukum di Indonesia, maka fatwa MUI itu harus dituangkan, bukan didukung ya, tapi dituangkan dalam peraturan Bank Indonesia. Gitu kan. Nah, jadi peraturan Bank Indonesia inilah yang nanti mengikat perbankan syariah gitu. Nah, ini yang jadi problemnya sebetulnya apakah semua fatwa MUI itu sudah diatur dalam peraturan BI atau belum? Ini kan ini yang sebetulnya menarik untuk diteliti, Pak. Jadi sebetulnya kalau diskusi tentang tadi sumber-sumber hukum tadi, sebetulnya akan lebih menarik jika diarahkan pada bagaimana transformasi fatwa-fatwa MUI tadi uh, menjadi peraturan Bank Indonesia. Apakah sudah diratifikasi ya atau dalam peraturan Bank Indonesia semua atau belum? Atau mungkin ada beberapa yang sudah atau ada yang belum. Nah, eh, kemudian bagaimana sikap lembaga keuangan syariah? Apakah mereka ketika menyikapi kondisi seperti ini bagaimana? Apakah mereka tunduk pada peraturan BI atau mereka langsung lompat kepada fatwa DSN MUI gitu kan? Jangan-jangan mereka mengabaikan peraturan BI karena peraturan BI-nya belum ada, misalnya langsung lompat ke fatwa DSN MUI. Nah, ini kan ada dua hal yang bisa kita teliti ya. Jadi bagaimana pembentukan hukum ekonomi syariah dari fatwa DSN MUI menjadi apa namanya peraturan Bank Indonesia. Nah, itu. Kemudian bagaimana respon lembaga keuangan syariah terhadap peraturan BI dalam aturan-aturan syariah, aturan-aturan tentang prinsip-prinsip syariahnya. Nah, memang di BI sendiri kan di pasal ayat 4 ini disebutkan bahwa dalam rangka penyusunan peraturan BI tadi, Bank Indonesia membentuk komite perbankan syariah. Nah, komite perbankan syariah ini yang bertanggung jawab untuk merumuskan peraturan BI dalam bidang-bidang prinsip-prinsip syariah. Gitu. Nah, ini kemarin sempat di pasal-pasal ini sempat diajukan di judicial review tapi ditolak. Kenapa? Karena kalau aturannya tadi, karena kalau yang diajukan di review itu kan dianggap bahwa fatwa MUI tidak memiliki kekuatan mengikat itu kan, karena dia bukan berada dalam hierarki struktur hukum Indonesia. Tapi kalau sudah masuk sebagai peraturan BI ya dia bersifat mengikat bagi perbankan syariah. Itu kalau misalkan mau dikaji pada aspek hukumnya. Nah, satu lagi yang jadi problem adalah lalu bagaimana dalam proses penyelesaian sengketanya? Nah, kalau dilarikan ke penyelesaian sengketa, ini juga menarik ya, karena kalau kita lihat di penyelesaian sengketa ekonomi syariah itu kan memang seperti di pasal 55 tadi itu ada dinamika yang menarik ya. Di pasal 55 ini ada apa namanya dinamika menarik yang bahwa prinsipnya itu kan diselesaikan oleh lingkungan peradilan agama. Oke. Tapi memang di pasal ayat 2 ini
itu membuka peluang untuk penyelesaian di luar peradilan agama, gitu ya. Ini membuka peluang ini penyelesaian sengketa sesuai dengan isi akad. Ini sebetulnya membuka peluang eh, apa di luar peradilan agama. Lah yang di luar peradilan agama itu apa? Nah, ini di penjelasan pasal 55 itu disebutkan di ayat 2 poin D ini melalui pengadilan dalam lingkungan peradilan umum. Jadi bisa diajukan ke pengadilan agama juga diajukan ke pengadilan umum. Nah, ini kemudian pasal ini sempat diajukan judicial review karena menimbulkan ketidakpastian hukum, kemudian diputus bahwa pasal penjelasan ayat 2 poin D ini dihapus, dianggap tidak memiliki kekuatan hukum mengikat keputusan Mahkamah Konstitusinya. Jadi ini udah nggak berlaku lagi. Jadi sekarang semua sengketa ekonomi syariah itu diajukan ke eh, pengadilan agama. Pertanyaannya, lalu bagaimana Mahkamah Agung itu menyelesaikan sengketa ekonomi syariah? Kalau hukum formilnya itu pasti ngikut pada hukum formil yang sudah ada, HIR atau RGP gitu kan, karena prinsipnya sama. Atau hukum acara perdata secara umum gitu ya. Tapi pertanyaan hukum materialnya bagaimana? Nah, kemudian eh, karena nunggu perumusan hukum formil, hukum materialnya itu nggak muncul-muncul dari perbankan syari PBI juga nggak muncul-muncul, akhirnya di tahun 2008 eh, apa Mahkamah Agung membuat peraturan Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2008 tentang kompilasi hukum ekonomi syariah. Lah, kompilasi hukum syariah itu juga bermasalah. Bermasalahnya di mana? Bermasalahnya adalah bahwa wujudnya itu perma gitu kan. Payung hukumnya itu perma. Perma itu sebetulnya hanya bisa mengatur pada aspek formil, tidak bisa masuk pada aspek material. Ya, tapi ini perma yang satu ini mengatur pada aspek material. Ini yang jadi problemnya. Nah, meskipun demikian, perma ini tetap bersifat mengikat ya, bersifat mengikat di internal Mahkamah Agung. Gitu kan. Sehingga sebetulnya kompilasi hukum syariah itu hanya mengikat di internal Mahkamah Agung. Tapi kompilasi hukum syariah itu juga digunakan oleh lembaga di luar Mahkamah Agung, termasuk lembaga keuangan syariah juga menggunakan kompilasi hukum syariah ini. Ini juga jadi diskusi yang menarik begitu. Nah, lalu isinya bagaimana? Isinya juga bermasalah gitu kan. Masalahnya apa? Karena perma ini dibuat tahun 90 tahun 2008 dan dia hanya memindah dari fatwa di SNMUI sejak awal berdiri di SNMUI sampai tahun 2008 dipindah ke dalam fatwa dalam kompilasi hukum ekonomi syariah. Nah, sebetulnya di kompilasi hukum syariah ini pun juga uh, apa namanya sempat ketika jenengan tulis itu kan ada problem juga ya terkait dengan apa ada beberapa pasal yang berbeda dengan fatwa di SNMUI ya. Karena nggak tahu kenapa bagaimana prosesnya gitu kan. Nah, dan sampai hari ini ketika fatwa DSN MUI itu sudah berkembang dari 2008 itu fatwa nomor berapa sekarang fatwa DSN MUI sudah sampai ratusan begitu ya. Jadi ada sekian ratus fatwa DSN MUI yang tidak tercover dalam apa namanya kompilasi hukum syariah. Akad-akad yang baru itu kan banyak, akad-akad yang hibrid itu banyak yang belum masuk, misalnya musyarakah mutanakisah dan lain sebagainya belum masuk ke kompilasi hukum syariah. Terus bagaimana ini? Nah, kemudian hari Selasa lalu itu Mahkamah Agung ada workshop ya, ada diskusi hari Selasa lalu itu di di Jogja ya, yang ada beberapa dosen Win Jogja yang diundang, misalnya Mas Hasbi, Mas Lutfi kan diundang untuk mengisi materi tentang bagaimana perumusan KHS yang baru gitu, karena KHS yang lama itu sudah dianggap tidak relevan. Nah, sebetulnya itu juga bisa dikaji itu Mas. Nah, jadi pada aspek pembentukan hukumnya tadi, kemudian pada aspek penyelesaian sengketanya, nah, posisi KHS itu seperti apa, kemudian posisi kitab-kitab. Nah, yang kemarin seperti yang disebutkan di kereta itu juga menarik untuk dikaji. Misalnya apa dalam penyelesaian sengketa di fatwa di putusan-putusan pengadilan agama itu bagaimana posisi KHS itu? Posisi KHS itu seperti apa? Jika dibandingkan dengan apa namanya kitab-kitab kuning gitu kan. Nah, disertasinya Prof. Ois itu kan dia mengkaji bagaimana posisi kompilasi hukum Islam, eh, posisi kompilasi hukum Islam KHI itu dalam putusan-putusan apa putusan-putusan di pengadilan agama diposisikan dengan fikih gitu kan.
Nah, logika seperti ini bisa juga dengan pakai misalkan untuk mengkaji bagaimana posisi kompilasi ekonomi syariah dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di pengadilan agama dibandingkan dengan fikih begitu kan. Karena KHS itu kan terbatas ya. Dia hanya memuat beberapa akad dasar saja, tapi akad-akad yang kompleks itu kan belum belum dimuat juga di sana. Begitu. Ini kira-kira seperti itu, Mas. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Nas. Banyak sekali memang, terima kasih masukannya. Jadi ini kan yang awal-awal dengan menyampaikan terkait proposal yang saya presentasikan, bahwa problematika bagaimana fatwa itu dimasukkan di dalam uh, undang-undang perbankan syariah, kemudian bagaimana posisi fatwanya harus diikat dengan PPI, kalau sekarang itu POJK, berarti bagaimana posisi perma juga. Ini kan menjadi hal yang bermasalah juga. Ternyata perma kan harusnya menyinggung terkait hal-hal yang bukan material, malah ini menyinggung material, walaupun ini juga mengikat bagi para hakim. Dan juga tadi yang saya tangkap bahwa saran ini memang yang tadi dengan sarankan itu terkait transformasi, ini juga memang ini bagus juga nanti ketika dibuat artikel gitu ya, artikel untuk conference atau apa gitu, atau nyusul jurnalnya Mas Zainul ya di Al-Ahkam itu. Bagaimana transformasi fatwa menjadi PBI, atau sekarang PBI, kalau dulu kan kalau sekarang POJK, kalau di undang-undang kan PBI ya. Sekarang dipegang oleh POJK. Ini kan ya kajian menarik juga, ternyata fatwa kan baru dan memang belum semua tercover dalam KHS. Terus bagaimana sikap LKS? Karena LKS ini ternyata kan uh, uh, tidak semuanya paham juga, karena memang latar belakangnya biasanya dari bank konvensional. Apakah mereka juga mengikuti fatwa atau bahkan mengikuti PPI atau POJK? Saya pernah baca di situsnya, nggak tahu dulu tuh B, apa BRI Syariah atau pas sudah BSI begitu. Jadi apa namanya, dasar hukum satu akad yang ada di situ itu menggunakan fatwa. Dasar hukum yang ada di situsnya perbankan itu menggunakan fatwa nomor sekian sekian sekian. Itu seperti itu. Jadi memang kalau seperti itu harusnya kan perbankan menggunakan POJK begitu, atau mungkin PPI kalau yang dulu itu. Terus kayaknya yang lebih relevan terhadap apa namanya yang arah baru, mungkin arah baru nanti perubahan calon disertasi saya itu bagaimana posisi KS dalam putusan sengketa ketika disandingkan dengan kitab kuning ini. Bagaimana para hakim itu dalam menggali hukum itu, apakah menggunakan KS atau bahkan menggunakan pahamnya seorang hakim dari referensi hukum-hukum Islam yang ada di kitab kuning atau dari hukum yang lain seperti itu. Terima kasih, kayaknya kebanyakan saran. Terima kasih. Snacknya bisa langsung ambil bayar. Ini mungkin, halo. Ya, halo, monggo. Udah, nanti umumnya ke sini sih. Ya. Langsung Pak Ali. Sedikit di dalam HIS itu terkait dengan penyelesaian, makanya nanti difokuskan karena di dalam apa HIS itu dicantumkan penyelesaian sengketa itu banyak sekali, Pak. Jadi ada penyelesaian sengketa perbankan, ada penyelesaian ijarah, jadi ada penyelesaian dana pensiun. Makanya penyelesaian sengketa ekonomi syariah itu cukup umum sekali. Kalau misalkan tidak difokuskan pada satu kasus, maka nanti menjadi cukup gimana ya, khawatir ribet gitu loh. Tidak kurang kalau cuman 1 tahun kayaknya. Kalau misalkan betul-betul ingin menyelesaikan dari seluruh ini, cuman lagi-lagi kembali kepada misalkan pasal 133 ini. Jadi penyelesaiannya itu memang dilakukan
yang prioritas adalah sulh atau damai, atau alternatif yang lain melalui jalur pengadilan, baik itu pengadilannya yang secara mitigasi atau non mitigasi. Jadi ya sesuai dengan apa KHS itu sendiri, maka satu difokuskan mungkin Mas Hasan pada satu atau maksimal 4 produk sesuai dengan yang dicantumkan itu, karena faktor ada perbedaan antara KIS dengan DSN MUI, atau kalau misalkan karena keragaman sesuai dengan apa judul ini, judul proposal disertasinya, keberagaman sumber hukum ekonomi syariah di Indonesia. Ini gambaran saya awalnya sudah ingin bertanya, apakah karena keberagaman sumber hukum ada 3, apakah mau melalui hukum adat? Ternyata nggak ada, saya baca di bawah hukum adat, hukum Islam, atau hukum formal, atau peninggalan barat, atau gimana? Oh, ternyata tidak ada menyinggung sama sekali ke sana. Ya sudah, berarti fokus pada DSN MUI dengan KIS. Nah, ternyata setelah ditelusuri lagi regulasinya di KIS itu masih sangat banyak, kompleks sekali produk itu gitu. Maka lebih harus dikerucutkan apa lagi gitu. Biar seperti sistem piramid katanya Pak Nurihwan dulu itu di meteorologi itu. Biar dari umum ke khusus gitu. Ya, itu saja mungkin. Ya, cukup. Ya, terima kasih. Mas Aidi cukup. Ya, terima kasih sarannya Mas Aidi. Jadi fokus beberapa kasus begitu ya, beberapa poin. Siap. Baik, semakin menarik ya diskusinya. Enaknya kalau diskusi dengan para pakar kan gitu. Tapi semoga diskusi yang tadi beberapa yang disampaikan teman itu membuat Mas Hasanuddin menjadi lebih fokus bingung. Menjadi lebih bingung, bro. Bingung gitu. Ya, karena memang semuanya menjadi penting, tapi kan tidak mungkin kita membahas semuanya kan itu kan. Kalau dibahas semuanya nanti akan kehilangan fokus. Yang kedua ya nanti akan menjadi lama. Saya yakin pasti Mas Hasanuddin tidak mau lama-lama menulis. Jelas itu. Baik, begini, saya akan memberikan beberapa catatan ya. Tapi saya sesuaikan dengan masukan promotor ya Mas Hasan ya. Sehingga saya tidak akan mengkritisi dari proposal yang disampaikan ya. Supaya karena ini saran promotor, saya kira hal yang terpenting itu kan tanda tangannya promotor ya. Tanda tangan promotor itu ya kuncinya harus sesuai dengan kehendak promotor. Karena yang saya yakin intinya kan biar dapat tanda tangan lalu ujian kan gitu. Oke. Yang saya pegangi tadi ada tiga poin yang disampaikan oleh promotor. Satu, bahwa kajiannya difokuskan pada studi kasus terkait dengan putusan-putusan PA. Ya. Kemudian yang kedua terkait dengan penyesuaian keahlian Mas Hasan terkait dengan turos. Ya. Sehingga nanti fokusnya adalah pada istihadnya hakim dalam putusan-putusan PA. Tapi di sisi lain ada keinginan promotor supaya Mas Hasan mengkritisi KHES ya. Karena faktanya memang kemudian para hakim kok seakan-akan ya mengesampingkan KHES dan mengambil dasar hukum yang lain dalam putusan-putusan PA-nya kan kira-kira yang saya tangkap begitu. Maka kalau kemudian kita mencoba untuk memadukan masukan-masukan tadi, mungkin nanti arahnya atau temanya begini. Ijtihad hakim dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah misalnya. Studi terhadap putusan hakim PA. Nah, tadi saran Mas Waidi juga bisa dipertimbangkan terkait supaya tidak terjadi pelebaran. Apakah semua putusan PA tentang ekonomi syariah akan diteliti? Jika memang sedikit dan memungkinkan, oke. Tapi kalau terlalu misalnya banyak sekali, ada ratusan misalnya, tentu harus ada pemetaan. Misalnya dalam bidang apa yang paling potensial berdampak pada sengketa itu apa? Musyarakah, mudharabah atau apa? Sehingga itu bisa menjadi bagian dari pembatasan kajian. Misalnya pada mudharabah misalnya yang ditemukan itu kemudian itu saja
kemudian fokus pada putusan-putusan yang mudhoroba misalnya. Tapi ini semua kan nanti tergantung pada prariset yang dilakukan oleh Mas Hasan ya. Jadi kira apa? Tapi pembatasan itu menjadi penting ya supaya tidak melebar tadi. Nah, lalu karena lebih penguatan turas dan saya yakin Mas Hasan sudah punya resource-nya ya. Maka fokusnya ya lebih kepada bagaimana metode penemuan hukum hakim dalam putusan-putusan PA itu. Ya, nanti. Jadi maka di dalam latar belakang masalah mungkin ada beberapa poin yang kemudian nanti bisa didiskusikan. Yang pertama tentang ya, dalam bahasa yang tadi disampaikan Mas Hasan itu keragaman ya. Sebutan ini tadi kita sampaikan mungkin nanti bisa dicari kata yang pas apa sih? Yaitu munculnya beberapa sumber hukum yang menjadi dasar penetapan putusan. Jadi nanti di latar belakang yang dibicarakan awal terkaitannya nanti adanya fatwa DSN MUI, adanya KHES, lalu ada Undang-Undang OJK dan tadi Mas malah termasuk di dalamnya KUH Perdata yang dijadikan oleh hakim sebagai dasar putusan. Ini didiskusikan dulu mengapa terjadi keragaman itu misalnya. Nah, bagaimana kedudukannya misalnya? Apakah fatwa DSN, KHES, kemudian KUH Perdata, peraturan OJK misalnya itu memiliki kedudukan yang sama sehingga terserah hakim memilih yang mana misalnya. Tapi diskusi itu harus ada bahwa konteksnya, konteks untuk melihat metode penemuan hakim itu adalah mendiskusikan dulu sumber-sumber hukum yang menjadi dasar putusan itu. Nah, maka di sini juga nanti akan bicara tentang karena hakim itu punya dasar ya, dasar pedoman ya, pedoman menghakimi, maka di sana terkait dengan diskusi tentang kewenangan hakim PA. Apakah memang hakim PA itu ketika memutuskan perkara itu bebas atau ada aturan yang di situ misalnya ada peluang bagi hakim untuk memilih sumber hukum itu. Jadi sumber hukum yang beragam itu didiskusikan, bagaimana kedudukannya itu berurutan atau kemudian itu bebas pilihan, lalu bagaimana kewenangan hakim dalam memutuskan itu didiskusikan dulu. Nah, setelah itu maka perlu didiskusikan tentang pemetaan putusan itu. Jadi putusan-putusan hakim PA di dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah itu seperti apa petanya? Oh, petanya seperti ini. Ya, tadi kan sudah mulai dicari ya, itu dipetakan tadi. Petanya apa? Peta yang mungkin nanti dilakukan adalah seberapa besar para hakim itu tergantung pada sumber-sumber tadi. Ya, oh ternyata misalnya banyak hakim yang kemudian dalam tanda kutip mengabaikan KHIS misalnya. Atau sekian persen dari peta itu lebih banyak menggunakan KUH Perdata atau fatwa DSNP misalnya. Nah ini nanti dilihat di situ terkait dengan ternyata metode penemuan hukum hakim itu banyak menggunakan sumber-sumber yang berbeda antara putusan satu dengan putusan lain. Nah, maka ini nanti perlu didiskusikan. Termasuk yang perlu didiskusikan adalah kaitannya dengan keragaman putusan tadi, keragaman penggunaan sumber hukum dalam putusan, maka bagaimana respon hakim terhadap sumber hukum ekonomi syariah yang ditetapkan oleh negara. Nah, tadi kan yang disampaikan Mas Nasruddin kan gini, fatwa itu hukum negara bukan, kan bukan ya. Ya, KHS itu hukum negara kita karena itu ditentukan atau ditetapkan oleh elemen negara, yaitu perma itu kan kita anggap elemen negara. Tapi ketika hakim itu tidak kemudian tidak menggunakan KHS, lebih memilih fatwa atau bahkan lebih memilih fikih, kan dia memilih sumber yang tidak otoritatif dalam perspektif politik hukum. Nah, ini diskusikan dan itu nanti akan sangat berkaitan dengan satu background hakim. Ya. Hakim memilih itu kan berdasarkan pemahamannya. Oh, dia nggak begitu paham fikih misalnya ya, karena dia backgroundnya adalah dari sarjana hukum umum misalnya, tapi dia kemudian mendapatkan tugas di PA misalnya.
Sehingga pengetahuan tentang fikih atau turusnya kurang, maka dia kemudian mengambil yang ke KUA Perdata misalnya. Jadi background hakim itu menjadi penting untuk ditelusuri nanti. Yang kedua, pemahaman hakim terhadap sumber hukum. Jadi hakim itu apakah sama pandangannya terhadap KHIS, terhadap fatwa DSN? Nah, ini di sini nanti akan memerlukan wawancara yang mendalam. Karena itu akan menjadi bagian yang mempengaruhi pengambilan putusan. Termasuk juga yang perlu adalah bagaimana sikap hakim dalam pemilihan ini. Dia memilih ya KHIS, memilih menggunakan KUA Perdata, memilih menggunakan fatwa misalnya sebagai dasar putusannya, itu tentu ada sikap yang kemudian perlu diteliti terkait dengan faktor-faktor. Nah, maka tiga hal itu menurut saya perlu didiskusikan di dalam latar belakang masalah, sehingga itu nanti akan memunculkan rumusan masalah, misalnya bagaimana kedudukan sumber hukum ekonomi syariah yang beragam itu ya. Nanti kan jawabannya apakah itu memiliki kedudukan yang sama sehingga itu menjadi pilihan hukum, atau itu memiliki kedudukan yang berbeda sehingga ada yang mengikat dan ada yang tidak mengikat misalnya. Nah, yang kedua, bagaimana metode penemuan hukum hakim misalnya. Ya, jadi akan meneliti dalam putusan-putusan itu metode yang digunakan apa. Nah, yang ketiga, bagaimana respon hakim terhadap sumber hukum ekonomi syariah yang ditetapkan oleh negara, misalnya. Nah, ini hal-hal yang menurut saya relate ya, berhubungan dengan apa yang disarankan oleh promotor tadi. Ya, semoga ini bisa membantu. Oleh karena itu, objeknya nanti, objek kajiannya memang putusan-putusan PA itu yang nanti bisa ditelusuri di direktori ya. Cuma masalahnya memang pembatasan itu nanti didasarkan pada tadi temuannya dari putusan-putusan yang banyak itu, misalnya Mas Hasan mau meneliti yang mana. Tentu saja pilihan itu terlebih kepada alasan akademik ini potensial beragam. Karena kan konsepnya tadi putusan-putusan yang dalam tanda kutip mengabaikan KHS itu bisa menjadi pilihan. Supaya Anda sebagai peneliti melihat ini loh, bukti bahwa KHS itu di mata hakim atau di dalam putusan-putusan hakim itu banyak diabaikan. Nah, sehingga apakah itu nanti memang karena hakim KHS sendiri itu memang tidak memenuhi syarat, karena tadi disampaikan oleh teman-teman juga nggak mumpuni sebagai sebuah materi hukum. Ya kan ini kontribusi disertasi Anda nanti kan ke sana supaya KHS itu segera dibenahi atau direkonstruksi misalnya, karena ya memang hukum itu selalu terlambat atau selalu kalah cepat dengan perubahan sosial kan gitu kan. Jadi hukum itu kan selalu ketinggalan kan gitu kan. Dan karena apa ya, proses hukum di negara kita ini kadang-kadang kan lama. Nah, kalau kita melihat KHE termasuk KHI ini kan orang sudah banyak mengkritik tapi ya tetap saja jalan di tempat, tidak ada perubahan itu ya. Nah, ini nanti akan bagian dari kritik Anda sekaligus kontribusi disertasi Anda ke sana. Anda menyatakan secara empiris hakim itu sudah gak mengkangi KHS misalnya. Dia mengangi yang lain. Kenapa? Karena hakim misalnya melihat hukumnya ketinggalan, kitab undang-undangnya itu tidak bisa mengcover persoalan-persoalan baru. Nah, itu nanti temuannya ke sana. Nah, karena arahnya berbeda, fokusnya berbeda, maka nanti kerangka teorinya menjadi berbeda. Ya, jadi bukan lagi teori kepastian hukum, teori sosiologi itu menjadi tidak relevan. Maka yang pertama mungkin yang akan dijelaskan adalah teori otoritas hakim. Otoritas lah misalnya, ada nggak? Kalau ada otoritas hakim itu lebih tepat. Sehingga Anda harus bicara tentang pedoman hakim dalam memutuskan perkara. Hakim itu di Indonesia itu kan menganut civil law ya, bukan common law. Itu nanti perlu disinggung. Karena itu ada kaitannya dengan kedudukan atau kewenangan atau otoritas hakim. Kalau common law kan hakim itu bebas, ya, tidak terikat dengan aturan undang-undang. Dia boleh menafsirkan berdasarkan fakta-fakta realitas di lapangan. Ya. Tapi kalau common law itu kan undang-undang itu sangat mengikat. Jadi hakim itu menafsirkan bahasa undang-undang. Sehingga kalau dia mau melompat mencari dasar hukum yang lain, misalnya itu
kemudian akan terkena pedomannya. Maka di sini nanti didiskusikan ya teori otoritas. Termasuk juga karena ada konsep ijtihad ya, teori ijtihad itu. Ya, nah ini kan wilayah yang tadi ini wilayah supaya relate dengan apa kemampuan Mas Hasan di turosnya itu. Ya, jadi ini. Kemudian juga teori hukum progresif menurut saya bisa dipertimbangkan. Kenapa? Ketika hakim itu mengabaikan KHS bisa jadi dia memang melihat KHS itu nggak progresif. Sehingga dia dengan kewenangan atau otoritas yang dia miliki, dia kemudian menetapkan hukum berdasarkan perkembangan-perkembangan baru tadi. Maka itu akan nanti dilihat pada putusan-putusannya. Ya. Dan jangan tadi, memang salah satu kelemahan KHS di samping karena isinya yang tidak komprehensif, ini juga memang tidak mampu untuk menjawab persoalan-persoalan kekinian. Konsep muamalah, ekonomi syariah itu kan konsep yang selalu berkembang terus-menerus. Ya. Dia lebih cepat daripada hukum keluarga misalnya. Tapi hukum yang ditetapkan pemerintah itu juga tidak cepat. Gitu. Nah, maka di sini dengan melihat kedudukan sumber-sumber hukum tadi, kemudian melihat background hakim di dalam pemilihan putusan-putusannya dan melihat argumennya dalam putusan-putusan yang sudah ditetapkan, disitulah kemudian nanti akan diketahui bagaimana metode penemuan hukum hakim. Apakah hukum hakim-hakim PA itu progresif dalam penyelesaian sengketa hukum syariah misalnya? Atau justru mereka menggunakan kitab fikih misalnya, ini progresif atau regresif? Gitu. Nah itu nanti akan menjadi temuan-temuan menarik Mas Hasan terkait dengan tema ini. Nah itu Mas Hasan saya beberapa catatan dari saya supaya apa yang disarankan oleh promotor itu nanti juga relate dengan apa yang kita diskusikan. Tentu juga dengan masukan-masukan dari teman tadi menjadi sangat penting ya untuk kemudian ditelusuri. Ya, oke, ya kita berharap ini Mas Hasan mendapatkan pencerahan ya istilahnya sehingga fokus setelah itu nulis minggu depan selesai lalu daftar ujian ya nih itu kita gitu ya Memang sangat, terima kasih sangat mencerahkan ini Prof. Ali. karena yang baik itu bukan yang lama. Di pesantren itu kan zaman dulu kan mondoknya berapa 10 tahun hebat gitu. Kalau sekarang S3-nya berapa 10 tahun itu nggak hebat gitu kan. Oke, jadi itu ya. Saya kira itu catatan dari saya Mas Hasan ya. Ya, semoga saja kemudian nanti akan segera ditemukan fokusnya, bisa komunikasi dengan promotor sehingga nanti proposal itu menjadi terbentuk dan mendapat persetujuan dari Pak. Oke, Mas Hasan itu dari saya ya. Siap, terima kasih Prof. Ali. Kita tinggal Selasa nanti ya. Insya Allah, insya Allah. Bu Nurul siap ya? Ya. Bu Nurul terakhir. Ini paling beda ini, kedokteran nanti. Hukum tapi kaitan dengan dokter ini. Nah, ini enaknya di situ. Jadi insya Allah minggu depan kita akan mendapatkan ilmu baru tentang kedokteran yang akan kita lihat dalam perspektif. Online atau offline, Prof? Kalau bisa offline ya, Bu ya. Offline. Ya. Anak offline. Dan Prof. Ali anak offline. Oh ini sudah offline semua karena sekarang udah libur Tapi masih online. banyak masukannya loh, Prof. Tapi nanti lihat saja Bu ya. Kalau misalnya ternyata Ya. online ya enggak. Tapi yang penting kita coba ada pertemuan. Kita berharap bisa offline, tapi kalau kemudian ada sesuatu yang memang itu lebih doruri mengharuskan online ya. Siap Bu. Terima kasih. Ya, sama-sama Bu. Baik teman-teman, diskusi yang menarik saya kira ini banyak insight dari teman-teman ya, para ulama sekaligus Islam. Menarik, Bro. Luar biasa. Oh, untuk Selasa depan saya izin gitu, Bro. Biasa. Oh, nggih, enggak apa-apa, Mas. Ke Malang itu, nggih. Oke, oke, enggak apa-apa. Yang tidak boleh izin itu Bu Nurul. Karena kalau Bu Nurul izin berarti kita nggak kuliah. Iya, betul. Baik teman-teman, sehat selalu ya. Ya. Semoga Terima kasih. Terima kasih. Iya, terima kasih. Terima kasih banyak, Pak Ali. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.